Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi ruang kolaborasi di LMS topik 2 prinsip pembelajaran dan asesmen. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok 3 terdiri dari Adnan Permana Salim, Ahmad Rifai, Dwi Puspitasari, Sufa Nur Aisyah, dan Utin Mutiara Fadilah. Untuk pertanyaan yang pertama mengenai strategi menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Dalam hal ini, guru berpedoman pada tujuan asesmen dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi dengan paradigma baru. Adapun tahapan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran untuk tujuan dan alur pembelajaran. Dalam hal ini, capaian pembelajaran merupakan tujuan akhir kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam belajar. Tahapan ini biasanya berlaku untuk setiap mata pelajaran di setiap jenjang satuan pendidikan yang terdiri dari kajian kompetensi dan lingkup pembahasan materi yang disesuaikan dengan fase usia peserta didik. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk memberikan identifikasi terhadap kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Hasilnya akan digunakan untuk perencanaan pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan kompetensinya. Yang ketiga, mengembangkan modul ajar. Guru dapat mengembangkan perangkat ajar yang sudah digunakan dalam memperbaiki sistem pembelajaran melalui evaluasi. Sesuai dengan ketentuan, modul ajar yang ingin dikembangkan harus mencakup esensial, ketertarikan, memiliki makna, dan menantang, serta berkesinambungan antara satu sama lain. Yang keempat, penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Guru dapat menyesuaikan proses pembelajaran yang telah dipersiapkan berdasarkan kondisi lingkungan, ruang lingkup belajar, berdasarkan strategi, rancangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif, menerapkan paradigma yang berpusat pada peserta didik. Yang kelima, ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Guru menerapkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif berdasarkan 5 prinsip asesmen. Yang keenam, pelaporan kemajuan belajar. Guru melakukan pelaporan kemajuan belajar yang paling efektif adalah dengan melibatkan antara orang tua, peserta didik, dan guru untuk merefleksikan nilai dan melakukan evaluasi. Yang ketujuh, evaluasi pembelajaran dan asesmen. Guru melakukan evaluasi berdasarkan hasil rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif yang sudah berjalan. Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian tantangan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif akan dijelaskan oleh saya, yaitu Adnan Permana Salim. Kemudian tantangan menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen. Kondisi beragam yang dimiliki peserta didik memerlukan rancangan pembelajaran berbeda antara satu dan yang lainnya demi tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian berkaitan dengan waktu. Waktu yang terbatas dalam bertemu dengan peserta didik, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kemampuan guru untuk mengenali peserta didik. Faktor pengalaman dan adaptasi guru dalam menguasai media pembelajaran dengan baik. Guru yang sudah berpengalaman tentunya akan memiliki pandangan yang lebih baik dalam menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen. Dan setiap ada media pembelajaran yang baru, biasanya guru lebih cepat untuk menguasainya. Dan terima kasih dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam menyusun rencana perencanaan pembelajaran dan asesmen. 1. Yang pertama itu guru. Guru yang terlibat merupakan guru mata pelajaran, wali kelas, hingga guru-guru yang terlibat dengan kegiatan intra maupun ekstra sekolah. Karena menghadapi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, Kepala Satuan Pendidikan. Kepala Satuan Pendidikan berperan sebagai pengawas para guru dalam menjalankan tugasnya, apakah sesuai dengan seharusnya atau tidak dalam sehari-hari. C. Bimbingan konseling atau BK. Bimbingan konseling atau guru BK dilibatkan karena berperan untuk menemukan dan mengoptimalkan kemampuan belajar dari peserta didik. Kemudian yang terakhir, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang dimaksud antara lain perwakilan pengawas, penjaga perpustakaan, hingga pelatih kepramukaan di sekolah. Ini bertujuan dalam mempertahankan sistem pembelajaran yang sudah berjalan di kelas dengan di kegiatan di luar kelas sehingga mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Demikian presentasi kelompok dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.